debat hari ini kalau dari Pak Arsyad sendiri nilainya gimana Pak? Kalau itu mesti lebih baik yang ditanya adalah yang tadi melihat semua masyarakat, tapi jelas dengan sendirinya bisa melihat bagaimana tegasnya Mas Ganjar. Bagaimana Mas Ganjar sebagai seorang pemimpin rakyat yang memikirkan bagaimana untuk ekonomi rakyat dan juga bersamaan mengenai pertahanan dari kita sendiri. Tapi kesejahteraan untuk TNI dan Polri itu juga menjadi utama. Jadi kalau dilihat itu semuanya, saya melihat bahwa beliau adalah pemimpin rakyat, beliau adalah presiden rakyat, itulah calon presiden yang cocok untuk Indonesia. Ini kan tadi ketika debat Pak Sini Mbak Yeni di sini. Oh, iya. Nah, itu Mbak Yeni sama-sama. Mungkin boleh ke Mbak Yeni Mbak dulu tadi Yeni melihat dulu. tanggapannya hari debat seperti apa Mbak? Tadi penampilan Pak Arsyad kok Pak Ganjar. Menurut saya Pak Ganjar pesannya jelas sekali bahwa semua kebijakan Indonesia, baik kebijakan luar negeri, kebijakan politik, kebijakan keamanan, semua ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesejahteraan tidak boleh dinikmati hanya oleh elit saja, tapi juga merata bahkan ke para prajurit. Dan yang paling utama, ada banyak ancaman-ancaman yang harus diatasi, dan beliau punya komitmen besar untuk menguatkan postur ketahanan Indonesia yang tujuannya adalah untuk menguatkan kedaulatan Indonesia. Jadi menurut saya sih penampilannya Pak Ganjar ya sudah presidensial, sudah pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Tadi kan selama debat juga kan itu. Saya nanya juga pendapat Bapak itu gimana. Ya Pak, pendapat. Beliau aktivis demokrasi. Demokrasi loh. Saya tidak mau komentari debat kemarin, debat hari ini karena saya pendengarannya terganggu. Tapi saya datang di sini dan diundang mendukung Ganjar Mahfud karena dalam debat kemarin sudah menyatakan akan bersedia mencari 13 kawan saya yang hilang dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus penculikan secara yudisial. Itu yang menjadi konsen saya sebagai temannya Wiji Tukul, temannya Herman Hendrawan dan teman-teman yang lain masih belum kembali bahwa persoalan ini secara tegas dan konkret Pak Ganjar akan melakukan penuntasan. 2 hari yang lalu Pak Ganjar meng-tweet ketika seorang mensairkan Wiji Tukul, syair Wiji Tukul di Jepara. Pak Ganjar mengatakan syair ini mengingatkan kita, mengingatkan saya. Terus saya di quote di Twitter, Pak Ganjar, tolong saya temannya Tukul, tolong carikan kalau Bapak nanti berkuasa mohon dicarikan karena keluarganya menanti hidup atau mati. Kalau meninggal di mana kuburnya? Kami teman-temannya, keluarga-keluarganya ingin berziarah, ingin memastikan keberadaan itu. Jadi kami sudah berjuang 25 tahun lebih, tetapi penuntasannya terlunta-lunta, mandek hanya pada persoalan non-yudisial. Tapi kami ingin juga yudisial dan yang terpenting nasib 13 itu. Mungkin itu dukungan saya hari ini kepada Pak Ganjar Mahfud untuk maju dan memenangkan Pilpres 2024. Terima kasih. Pak Arsyad, tadi mengenai data Pak. Ya, kenapa bisa jelas yang Mas Ganjar katakan bahwa kita semua itu bicara dengan data. Jadi kita bukan mau mengira-ngira dan suatu kebohongan dan lain-lain. Jadi itu jelas sekali. Jadi dengan demikian tadi kan sudah Pak Ganjar juga menjelaskan bahwa kalau mau dibuka datanya, tadi buka datanya lah di depan debat karena ini adalah tempat untuk melakukannya. Gitu. Jadi tadi Mas Ganjar sudah mengatakan itu. Jadi dengan demikian itulah yang harus ada. Pak, tadi Pak Ganjar banyak mengeluarkan data-data begitu ya, data-datanya lengkap gitu ya, terus kemudian juga signifikan gitu. Memang persiapannya seperti apa sih Pak dari TPN sendiri hingga akhirnya Pak Ganjar bisa membuka data-data tersebut? Ya tadi kan Pak Mas Ganjar itu kan selalu ingin mendapatkan input ya daripada masyarakat dan juga stakeholders. Jadi dengan demikian banyak teman-teman daripada TNI, dari Polri juga membantu
berikan ya. Jadi demikian itulah yang hasil dari semuanya. Tapi balik lagi yang paling penting adalah dari kesejahteraan. Sudah Mbak Yeni katakan juga bahwa itulah utamanya untuk Mas Ganjar, kesejahteraan untuk masyarakat, kesejahteraan untuk teman-teman di TNI, kesejahteraan untuk teman-teman polisi. Mungkin itu yang saya. Terima kasih banyak ya. Setuju deh, thank you ya. Tapi saya cuma mau komentar satu saja ya, bahwa kita melihat penampilan Pak Ganjar yang luar biasa. Beliau sangat menguasai masalah, menguasai data, dan beliau menunjukkan bahwa kebijakan publik yang akan diusung ke depannya nanti bukan kebijakan yang diawang-awang, karena beliau mengerti betul dinamika yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk di ASEAN. Ya, jadi Pak Ganjar membuktikan bukan cuma soal kata-kata saja, tapi mengerti apa yang dibutuhkan, termasuk bahwa semua elemen harus dikuatkan ya. Kedutaan kedepannya harus menjual potensi ekonomi Indonesia. Jadi intinya keamanan dan kesejahteraan harus selaras. Satu lagi mah mungkin kan tadi kalau di dalam debat kan Pak Ganjar dan Pak Anies kayaknya sedikit akur nih. Tadi juga mereka sempat tanya soal skala juga itu. Mbak Yeni atau mungkin TPN melihatnya seperti apa? Saya rasa kita melihat bahwa banyak kegelisahan yang terutarakan malam ini di dalam debat Pilpres malam ini, bahwa banyak hal-hal yang dipertanyakan, persoalan alutsista yang usang dan punya potensi untuk membahayakan keselamatan para prajurit, lalu kemudian keprihatinan soal utang luar negeri yang makin menguat, makin besar dan demi untuk membiayai alutsista. Tapi di sisi lain yang selalu diungkit-ungkit oleh Pak Ganjar, MEF ya, minimum essential force, itu jadi apa, kebutuhan paling minimum dari ketahanan kita itu malah justru makin menurun. Nah, jadi ini kan nggak sebanding, anggaran alutsistanya menaik, anggaran pertahanan naik, tapi justru MEF-nya menurun. Nah, ini hal-hal yang menjadi prihatinan dari paslon, semua paslon saya lihat ya, dua pasang paslon, yaitu paslon 1 dan paslon 3, dan saya rasa wajar untuk diminta oleh paslon 2 sebagai Menteri Pertahanan untuk bisa menjawabnya. Jadi itu yang kita lihat banyak disorot. Jadi bukan masalah antara paslon 1 dan paslon 3 bekerja sama, tapi mereka sama-sama merasa ada keprihatinan ya, karena di satu sisi ada banyak kebijakan pertahanan yang sepertinya tidak tepat sasaran. Mbak, itu kan disebutkan kekhawatiran. Nah, apakah kekhawatiran itu menurut Mbak Yeni terjawab dalam debat tadi? Menurut saya banyak hal yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Beberapa kali paslon nomor 2 tidak menjawab ya, data, mengatakan bahwa data dari paslon 1 dan paslon 2 salah, tetapi tidak mengkoreksinya. Saya rasa publik perlu untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Publik yang namanya kebebasan informasi, yang namanya akurasi yang akurat itu dibutuhkan oleh publik. Disinilah fungsi kita semua untuk mengontrol kebijakan publik agar betul-betul sesuai dengan kebutuhan negara kita. Nah, saya mau ngomong satu hal spesifik soal saya sebagai perempuan. Saya senang karena paslon nomor 3 itu membuat fokus penciptaan rasa aman, terutama salah satunya buat perempuan. Karena tentu kita menginginkan agar ke depan perempuan itu bisa merasa aman baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi